kawan, jumpa lagi dengan Miss Tita. Masih ingat kan hari ini kita mau bahas apa? Tentu saja katekismus. Nah, jika ada teman-teman yang baru lihat channel ini dan bingung apa itu katekismus, sekarang Miss Tita mau jelasin dulu ya. Katekismus adalah bentuk pertanyaan dan jawaban yang harus kita hafalkan supaya kita lebih mengerti isi Alkitab atau Bible. Nah, hari ini kita akan bahas pertanyaan yang ke-9. Tapi sebelum itu, sepertinya Miss Tita akan mereview dulu dari pertanyaan 6, 7, dan 8 ya. Pertanyaan ke-6. Bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Jawabannya adalah kita memuliakan Allah dengan menikmati Dia, mengasihi Dia, mempercayai Dia, dan dengan menaati kehendak-Nya, perintah-perintah, dan hukum-Nya. Pertanyaan ke-7 yaitu, apa yang dituntut dalam hukum Allah? Jawabannya adalah ketaatan pribadi yang sepenuhnya dan terus-menerus, bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang dilarang Tuhan tidak dilakukan, dan yang diperintahkan Tuhan selalu dilakukan. Selanjutnya, pertanyaan ke-8. Perintah apa yang diberikan Allah dalam Dasatitah? Jawabannya adalah seperti yang tertuang dalam Dasatitah, yaitu 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini barang sesamamu manusia. Nah, hari ini kita akan membahas pertanyaan yang ke-9 ya. Apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Jawabannya adalah pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Yang kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Yang ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, biar teman-teman semua bisa lebih mengerti. Yang pertama, berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini menunjukkan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain, jadi hanya satu. Kita harusnya mengasihi Tuhan Allah yang hanya satu itu dan menghormati Dia melalui setiap apapun yang kita lakukan. Masih banyak orang di luar sana yang menyembah Allah lain seperti Thor, Zeus, dan Allah-Allah lainnya. Tidak menyembah Allah siapapun juga salah teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk ke perintah kedua ya. Bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Jadi, termasuk tidak boleh menyembah patung dan sebagainya. Tapi perintah ini lebih daripada itu, yaitu supaya kita tidak menyembah atau berharap kepada orang lain atau barang sesuatu yang hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Yang Miss Tita maksud adalah Tuhan seharusnya menjadi satu-satunya sumber penghiburan kita. Misal saja, cookies. Siapa di sini yang suka cookies? Miss Tita juga suka loh, hahaha. Atau contoh lain, misalnya video game. Siapa yang suka main video game atau YouTube?
Nah, Miss Tita bukan mau bilang bahwa cookies atau video game itu jelek, tapi justru kita harus belajar mengontrol supaya jangan sampai cookies atau video game itu mengambil tempat di hati kita lebih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjadi sumber kedamaian, penghiburan, dan tempat istirahat kita. Lanjut ke perintah ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Ini berbicara tentang bagaimana kita harus menjaga nama Tuhan dengan baik dan tidak berkata sembarangan. Contohnya, jika orang kaget, biasa orang suka teriak, "Oh my God," kan? Nah, itu tidak baik adik-adik, karena itu jadi kayak kita merendahkan Tuhan. Lebih baik jika diganti dengan nama "Oh my gosh." Andai kata, misal teman-teman pakai nama Miss Tita di luaran sana tanpa seizin Miss Tita, itu kan juga nggak baik, apalagi nama Tuhan. Kita hanya bisa pakai nama Tuhan Allah jika kita sedang mengagumi kebesarannya dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang spesial di dalam hidup kita, bukan? Tanpa Tuhan, kita nggak mungkin ada. Nah, baik anak-anak, jadi mari kita ulang ya pertanyaan ke-9. Apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Pertama, bahwa kita mengenal Allah, mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Yang kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Yang ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya. Oke, sampai sini dulu ya. Jumpa lagi minggu depan. Goodbye and God bless you all.